Assalamualaikum, welcome to the Irfandi's Home. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi resep menu harian yang sangat-sangat simpel selama seminggu. Jadi tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Menu yang aku share ini sangat-sangat simpel teman-teman, jadi mudah banget untuk ditiru ya. Nah, ini aku bikin ayam teriyaki pakai bawang bombay dulu sama bawang putih. Nah, ini aku seneng banget teman-teman, aku goreng-goreng pakai saus pan ini karena multifungsi ya, bisa buat goreng ataupun untuk sayur-sayuran. Aku siapin untuk goreng tahu. Ini aku pakai ayam giling untuk ayam teriyakinya. Biasanya kan pakai ayam file teman-teman ya, cuman aku punyanya ayam giling aja. Kemarin itu ini buat bikin dimsum, cuman gak keburu gitu, ya udahlah dibikin apa aja enak. Sekarang aku kasih saus teriyaki. Jadi untuk ayam teriyaki ini benar-benar simple, praktis dan mudah banget. Karena bumbunya cuman itu doang teman-teman ya, ciri khasnya saus teriyaki. Terus dikasih kaldu jamur, dikasih garam, lada gitu ya. Dan terakhir dikasih kecap. Itu aja kok. Setelah dikasih kecap, aku kasih air sedikit, biarkan bumbunya sampai meresap ya. Dan untuk daging sapi pun bisa dibikin kayak begini, tinggal diiris-iris tipis aja, atau daging giling sapi juga bisa ya. Tahu ini tuh gurih banget teman-teman, lembut dan gurih ya. Ini aku dikasih sama mertua aku. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan tentang alat-alat yang aku pakai untuk masak, jadi aku taruh linknya di deskripsi box ya, atau di bawah judul video ini. Nah, sekarang aku mau bikin tumisan kangkung teman-teman. Aku pakai bawang merah sama bawang putih doang. Kalau teman-teman suka pakai cabai rawit, ditambahin ya bawang bombay juga, atau bawang daun gitu, atau daun bawang ya. Terus kasih tomat kalau ada. Kalau aku sekarang lagi nggak ada tomat. Nah, selanjutnya aku kasih saus teriyaki teman-teman ya. Harusnya dikasih saus tiram, cuman aku nggak punya. Dikasih saus teriyaki juga ternyata enak. Dikasih kaldu jamur, garam. Terus kalau teman-teman kepengen ada rasa manisnya, boleh dikasih kecap atau gula ya sedikit. Kalau sekarang aku nggak dikasih gula. Oh ya, teman-teman juga boleh sharing cara numis kangkung versi teman-teman ya di kolom komentar. Nah, biasanya kalau aku bikin tumis-tumisan yang warnanya hijau, kadang-kadang ditutup teman-teman ya, biar dia itu udah empuk tapi warnanya masih tetap hijau. Nah, buat teman-teman yang baru aja nikah misalnya ya, lagi belajar masak, jangan khawatir kalau masak ini bener-bener soal feeling ya, dan akan terlatih juga seiring dengan berjalannya waktu. Terus kita lanjut ke menu hari kedua teman-teman. Aku bikin opor tahu telur dan tempe orek. Oh ya, sharing dong kalau teman-teman sukanya opor putih atau opor kuning. Kalau aku suka kunyit, jadi opornya opor kuning ya. Dan kebetulan aku habis beli bumbu jadi dari ibu langganan aku, jadi aku udah tahu ya kalau bumbu ini enak. Tapi kalau teman-teman yang kepengen tahu resepnya, nanti aku tulis ya resepnya. Jadi ini tuh nggak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, kemiri, terus adanya kaldu jamur gitu ya, lada, ketumbar, terus dikasih kunyit, kasih jahe sedikit, ada lengkuas, terus serai, nanti dikasih daun salam, daun jeruk gitu-gitu. Nah, sekarang aku tumisin bumbunya sampai benar-benar harum, sampai benar-benar matang. Soalnya kalau nggak matang akan bau langu. Oh ya, teman-teman juga boleh sharing atau mengkoreksi bumbu-bumbu yang aku pakai gitu ya. Mungkin ada bedanya dari yang aku pakai. Boleh kok sharing di komentar ya. Sambilan ya, sekarang aku mau goreng tahu sama tempenya. Jadi aku tuh kalau masak harus bener-bener simple, terus gampang banget dilakuin dan harus cepat teman-teman. Soalnya kadang-kadang anak-anakku tuh nunggu apa yang aku masak gitu. Terus kerjaan aku yang lain juga masih banyak kan. Nah, ini bumbunya aku beli itu untuk 1 kg ayam teman-temannya, jadi banyak banget. Ini cuma 2.500 ya harganya. Dan ini aku bagi dua bumbunya, soalnya kan opornya juga nggak terlalu banyak. Nah, aku pakai sayuran, pakai buncis, jadi kepengen banget nambahin sayuran di opor ini.
Lanjut aku masukin tahunya. Jadi opor ini sebenarnya simple banget teman-teman. Kalau kita mau bikin bumbu sendiri pun tinggal di blender aja ya. Kaldu jamur totole yang aku pakai, aku belum pernah nemuin kaldu jamur yang enaknya mirip ini. Pokoknya masih mantep lah menggunakan totole. Ada yang samaan gak teman-teman? Jadi aku pernah pakai kaldu jamur merek lain ya, cuman belum pernah ada yang seenak ini. Tadi masukin santannya pas apinya udah dimatiin ya, jadi biar santannya itu tidak rusak dan lemak di santannya itu masih tetap lemak yang baik. Oh ya, aku lupa nambahin gula merah teman-teman, tapi gula merah ini cepat lumer kok, gak apa-apa kalaupun ditaruh di bagian akhir ya. Aku numisin cabai, bawang putih sama daun bawang untuk orek tempe. Jadi aku tuh kalau ngorek tempe kadang apa aja bawang-bawangan yang ada gitu dimasukin, tapi enak-enak aja sih. Selanjutnya aku kasih garam sedikit aja, soalnya kalau ada kecap kita itu perlu nambahin garamnya hanya sedikit. Terus kaldu jamur, dan terakhir aku kasih saus tiram atau saus teriyaki juga enak. Tapi kalau mau di skip saus tiram atau saus teriyaki juga nggak apa-apa ya. Nah ini opornya kalau ditaburi sama bawang goreng enak banget teman-teman. Kebetulan aku lagi nggak punya. Lanjut menu hari ketiga ya, ada cumi goreng. Ini aku cuminya ditepungin teman-teman ya, pakai tepung yang udah jadi serbaguna dari Sasa. Ini enak banget sih, dipakein telur dulu baru pakein tepung dan digoreng, sesimpel itu. Oh ya alhamdulillah kemarin menu opornya disantap lahap sama anak-anak, jadi aku puas banget. Walaupun seadanya sih menu opornya, tapi anak-anak pada suka. Nah ini udah jadi kebiasaan aku, jadi kalau bikin tumis-tumisan atau goreng-gorengan tuh biasanya aku ditutup ya. Alhamdulillah sih gak banyak cipratan-cipratan minyak, jadi pas ngebersihin tuh gak terlalu repot. Ini untuk sup jagung sama wortelnya mudah banget, pakai tumisan bawang merah bawang putih, dikasih air secukupnya, terus nanti sayurannya dimasukin sampai agak matang gitu ya. Cuman aku gak terlalu suka sampai empuk banget, jadi suka yang agak crunchy gitu. Terus dikasih kaldu jamur, garam, lada, terakhir dikasih tomat sama daun bawang plus seledri. Udah mantep banget. Aku biarin tomatnya sampai matang ya, soalnya likopen atau antioksidan di dalam tomat itu akan keluar kalau sudah matang. Nah selanjutnya aku tumisin bawang merah bawang putih, tomat plus cabai ya. Aku lagi bikin tumisan eceng atau genjer. Lagi kangen banget sama masakan ibu aku di kampung. Beliau kalau bikin tumisan eceng itu bener-bener mantep deh. Dan selanjutnya aku kasih garam, kaldu jamur plus gula. Jadi ini tuh rasanya gurih, pedes sama ada manis-manisnya gitulah. Dan seperti biasa kalau bikin tumisan ditutup supaya sayurannya cepet empuk. Nah ini teman-teman menunya sudah jadi untuk ecengnya cuman buat aku doang sih, yang lainnya buat anak-anak sama pak suami. Terus hari keempat aku bikinnya jamur crispy, sayur bening tahu toge, dan gorengan tempe gitu. Si jamurnya tadi udah dicuci bersih, terus diperas sampai agak kering gitu, dan dikasih telur ya, diaduk-aduk pakai telur dan dicemplungin ke tepung serbaguna. Sesimpel itu. Nah si jamur crispy ini salah satu favorit makanan buat pak suami sama anak-anak. Aku tuh sering banget bikin menu yang seperti ini. Selanjutnya bikin tumisan bawang merah bawang putih untuk sayur beningnya. Kalau di keluarga aku tuh yang favorit adalah sayur bening berkuah. Pak suami pokoknya kalau sayuran itu bening dan harus berkuah. Oh ya teman-teman juga bisa sharing sama aku cara bikin jamur crispy yang enak versi teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar gitu. Aku juga sih masih banyak belajar. Dan sayurannya tidak lupa dikasih daun bawang, seledri, kaldu jamur plus garam. Udah deh gitu aja. Nah kalau di daerah aku di pasar, si jamur ini harganya seperempat sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah teman-teman. Bisa dapat banyak sih sekali makan.
Nah terakhir tempe gurihnya ini aku rendemin sama garam plus kaldu jamur dan garam Himalayanya terakhir aja biar enzimnya itu tidak rusak. Selanjutnya menu hari kelima, aku bikin orek telur sama tomat, terus ada sayur bening daun kelor, dan terakhir ada goreng tempe tepung. Untuk telur tomatnya aku tumisin bawang merah bawang putih plus tomat ya sampai benar-benar hancur tomatnya. Nah menu tahu telur ini tuh gampang banget teman-teman. Kalau kita lagi lapar mendesak gitu ya, nggak ada makanan, bisa bikin ini cepet banget deh. Bumbunya cuman saus tiram, terus lada, kasih kaldu jamur, dikasih garam sedikit gitu aja. Nah aku tumisin lagi bawang merah bawang putih untuk si daun kelor. Untuk daun kelor sayur bening ini bisa dikasih jagung gitu ya. Sekarang aku kasih jagung putren soalnya jagung manisnya lagi nggak ada. Bisa juga dikasih wortel atau tahu ya teman-teman, enak juga kok. Selanjutnya dikasih tomat ya sampai tomatnya mateng, dan terakhir dikasih garam Himalaya. Nah tepungnya ini dikasih bawang putih yang dihalusin, terus kasih garam, dikasih kaldu jamur, air, dan dikasih daun bawang. Si bawang putih ini bikin makanan jadi renyah plus gurih juga. Sebenarnya kalau kita pengen praktis, kita bisa pakai tepung yang udah jadi ya, tepung yang serbaguna itu. Seperti yang kita tahu, daun kelor itu banyak banget manfaatnya ya. Asam aminonya itu lengkap banget. Ini benar-benar sehat. Dan terakhir menu keenam aku bikin ikan bandeng panggang dikasih VCO gitu teman-teman ya. Ikan bandengnya sama aku udah digaremin, jadi ini tinggal dikasih minyak VCO aja, dan wangi banget VCO-nya teman-teman ya. Kalau dibikin panggang begini, kita menggunakan minyaknya cuma sedikit, hemat banget dan juga sehat. Selanjutnya aku bikin telur dadar seledri. Ini tuh gurih, wangi, enak banget. Terus dikasih kaldu jamur, dikasih garam sedikit ya. Telur dadar seledri ini udah aku sharing di video aku sebelumnya teman-teman ya. Mudah-mudahan gak bosan ya ngeliatnya. Nah aku olesin lagi sama VCO nya. Ini bener-bener harum banget teman-teman VCO nya ya, berasa banget. Selanjutnya aku tumisin bawang merah bawang putih sama daun bawangnya. Aku mau bikin sup toge teman-teman ya, cuman sayur toge bening doang sih. Kayaknya minggu ini aku banyak makan toge deh. Tapi toge itu kan bagus ya, banyak mengandung vitamin E nya, bagus banget buat kulit. Kalau dimasak sama bakso atau telur puyuh juga mantep. Dan yang paling seneng si toge ini selain sehat juga murah ya. Jadi kalau aku beli 2000 itu udah banyak banget, walaupun aku belinya di pasar modern gitu. Nah ini ikan bandengnya sudah jadi teman-teman ya. Selanjutnya sayuran togenya sama aku dikasih kaldu jamur dan dikasih garam. Udah deh itu aja. Oh ya teman-teman, kalau ada yang kepo dengan barang-barang yang aku pakai di video ini, teman-teman boleh cek linknya di bawah judul video ya. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.